few moments later. Negara kita masuk ke daftar negara dengan militer terkuat loh. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, plus negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sudah sepatutnya poros maritim negara kita harus terus diperkuat dengan alutsista canggih. Channel auto Itu populer. jadi alasan utama kenapa pemerintah kita membangun KRI Golok dengan nomor lambung 688. 688, kapal apa ini? Kapal ini juga bertugas sebagai pengganti KRI Klewang yang hangus terbakar pada tahun 2012 lalu. Walau terpaut waktu yang cukup jauh untuk menemukan penggantinya, tapi ini patut diapresiasi. Mengingat kapal ini merupakan karya anak bangsa kita sendiri. Ya, namanya juga pengganti. Secara keseluruhan model dari kapal perang ini banyak mengadopsi KRI Klewang sebagai pendahulunya. Bukan hanya sekedar hasil buatan tangan putra terbaik bangsa, melainkan untuk seluruh tahapan produksinya pun dilakukan di galangan kapal milik PT Lundin Industri Invest di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Makanya jangan heran kalau penamaan alutsista satu ini syarat dengan kearifan lokal budaya bangsa Indonesia. Namanya diambil dari salah satu senjata tradisional Nusantara yang udah nggak asing lagi di telinga kita. Betul. Kalau ditarik secara filosofis, golok itu serbaguna, alias bisa dipakai buat apa aja, plus mematikan. Memang mematikan. Nah, makanya nama itu sengaja dipakai buat merepresentasikan kapal ini secara umum, yang diharapkan bisa digunakan untuk melaksanakan setiap tugas operasi militer, baik itu saat sedang berperang maupun cuma sebatas berpatroli aja. Untuk dari patrol dan perang. kebutuhan dasar Angkatan Laut Republik Indonesia tersebut, lahirlah sebuah alutsista tangguh yang sanggup bergerak lincah di lautan Nusantara. Bernama KRI Golok. KRI Golok, ya. Sejatinya penggodokan kapal satu ini emang udah dicanangkan sejak lama. Tepatnya saat pendahulunya yaitu KRI Klewang habis terbakar pada tahun 2012 lalu. Sayangnya. Tapi rencana itu nggak melulu berjalan mulus. Sempat tersiar kabar kalau tahun 2017 silam, Kementerian Pertahanan udah menemukan penggantinya. Tapi sayangnya, seiring berjalannya waktu, berita baik itu bak ditelan waktu, entah apa yang terjadi. Kenapa? Misteri kapal penggantinya pun akhirnya kembali mencuat ke permukaan pada tahun 2018. Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya kapal perang ini diperkenalkan kepada publik pada 21 Agustus 2021 oleh Laksamana Yudo Margono. Meski saat pertama kali melihatnya, beberapa orang mungkin beranggapan kalau secara bentuk sama aja dengan yang kemarin. Benar. Seperti desain moncong yang lancip ini. Seperti kelewang. Duh, yang nyinyir sama bangsa sendiri nggak usah ditanggepin deh. Sebentar guys. Pertamanya Bang Li nak cakap apa ya? Kapal ni pertama kali Bang Li lihat desain dia. Kenapa dia buat desain yang seperti itu? Uish, canggih ya. Dia tajam. Dan Bang Li rasa teknologi dia tidak menggunakan apa itu propeller ataupun kipas. Kalau dilihatkan seperti seolah-olah dia menggunakan teknologi water jet, iaitu tolakan dari tujahan angin yang membuat kapal KRI Golok ini boleh bergerak dengan pantas. Dan sekali lagi memang Abang Li kagum sangat desain dia tu. Mercik hawau kalau di Malaysia lah. Ini padu. Canggih macam kapal angkasa gitu. Inilah kapal siluman ya. Baru betul desain dan dia punya karakter memang padu. Kita sambung lagi guys. Kayak gitu emang kebutuhan biar bisa bergerak lincah di air. Lagian kalau mau mentingin segi desain juga sih, kapal ini dibuat bukan untuk ajang kecantikan, melainkan buat menjaga stabilitas dan pertahanan area samudra. Bener gak? Masa iya sih mau lebih mentingin dandan daripada senjata? Nah, balik lagi, walau terlihat sangat menyerupai KRI Klewang, namun pastinya begitu banyak penyegaran dari segi material pembuatannya.
Misalnya nih, Hebat badan kapal KRI Golok ini terbuat dari perpaduan sempurna antara serat karbon dan resin polimer. Komposit ini rupanya berguna untuk membuat kapal sulit untuk dideteksi oleh radar. Selain itu, komposit serat karbon tadi punya kelebihan, yaitu bobot yang jauh lebih ringan dari baja. Iya benar. Saking ringannya kalau dibandingin dengan kapal berbahan dasar baja yang berdimensi serupa. Sebab dibuat daripada polimer KRI Golok ini dan cuma karbon. 10% dari berat kapal baja tadi. Gokil. Tapi jangan salah Apa ya, itu gokil? kalau kalian berpikir bahan ini bakalan gampang dihancurin, kamu salah besar. Soalnya walau lebih ringan, serat karbon justru lebih kuat dan solid dibanding baja. Lebih kuat dari baja. Gak heran kalau material serupa juga diimplementasikan di supercar. Ini Bugatti. Secara dimensi pun terbilang menjanjikan. Dengan panjang 62,53 meter, lebar 16 meter, dan tinggi 18,7 meter. Guys, kapal ni nggak keren besar sekali. dan nggak kecil juga. Ya, benar. Karena dimensinya yang seperti itu pun, jangan heran kalau kapal ini sanggup bergerak lincah di Laut Nusantara. Ditambah lagi dari segi dapur pacunya, KRI Golok ini dibenamkan 4 buah mesin diesel buatan Jerman bertenaga 1.800 horsepower yang mampu memberinya kecepatan maksimum hingga 55 km per jam. Awas ya, kalau ada yang bilang pelan, ingat ini di laut, bukan di aspal. Benar. Alasan utama mengapa KRI Golok ini lebih memilih mesin tersebut, ya nggak lain karena mesin jenis lainnya dapat dilacak oleh sonar dan tentunya bakal memperlihatkan di mana posisinya. Nah, kalau udah kayak gitu, bukan kapal siluman lagi deh. Benar deh. Anyway, kapal dengan kapasitas bahan bakar 30.000 liter serta tangki ekstra 20 liter untuk menambah daya jelajahnya ini juga didukung oleh 4 waterjet MJP 500. Seperti yang Bang Lee baru je cakap tadi. Bila Bang Lee lihat je mula-mula dia keluar tadi, cara dia bergerak tu, cara dia reverse ke belakang, emangnya diperkuatkan dengan enjin waterjet, guys. Ringan, badannya dibuat oleh polimer dan carbon fiber, kuat, pantas, senjatanya pun canggih dan desain dia memang padu lah, guys. Waterjet, seandainya kawasan itu tidak terlalu dalam, kapal KRI Golok ini masih boleh melalui kawasan tersebut. Dan sememangnya siluman. Dahsyatlah. Terbaik. Jom kita sambung. Gak ketinggalan juga buat generatornya yang menggunakan Caterpillar C4 sebanyak 3 unit. Widih, dari mesin aja udah kelihatan keren ya. Iya benar. So, jangan tanyain lagi soal persenjataannya. Karena kapal buatan PT Lundin ini dipasangkan senjata dengan grade premium. Mulai dari Naval Strike Missile yang memiliki daya tembak lumayan jauh sekitar 250 km. Rudal asal Norwegia ini juga diklaim sangat mudah digerakkan, bahkan ke tempat terkecil sekalipun. Jauh. Gak heran mengapa sejauh ini negeri Paman Sam selalu menggunakan Naval Strike Missile ini. Apalagi rudal satu ini sudah teruji di Laut Cina Selatan dan terbukti efektif melakukan serangan. Padu, guys. Gak puas dengan satu senjata aja, kapal yang sanggup menampung 5.000 liter air bersih ini juga punya meriam serbaguna berjenis Bofors 40 kaliber 40 mm yang ditemani meriam lain dengan kaliber 12,7 mm. Sementara untuk fiturnya sendiri, KRI Golok ini dikabarkan punya teknologi yang jauh lebih canggih daripada KRI Klewang. Seperti sensor buatan Swedia yang emang udah jadi mitra terdekat PT Lundin. Selanjutnya, perihal radar intainya, kapal perang siluman ini mengadopsi CGREF berukuran kompak dan sistem manajemen tempurnya menggunakan SAP-9LV. Sementara untuk kendali tembaknya memakai Siros 200. Widih, rasanya udah lengkap banget ya. Iya benar. Oh alah, pantas aja kalau satu unit kapal ini pun dibanderol dengan harga yang fantastis. Berapa ya? Yaitu senilai 114 miliar rupiah per unitnya.
Lumayan mahal sih Iya, untuk benar. kapal seukuran kapal cepat dengan rudal 60 meter. Lihat, dia boleh reverse. Tapi yang namanya soal pertahanan dan kedaulatan negara nggak boleh hitung-hitungan. Benar. Nah, Itu Abang Lee kira-kira setuju. pemerintah bakal ambil berapa banyak ya? Terlepas dari itu, Ada rasanya 100. udah tepat deh 100. kapal ini dibuat. Semoga aja hadirnya kapal ini bisa Ya. membuat wilayah perairan kita tetap aman dan Insya membuat Allah. negara-negara yang sering ngusilin laut kita bisa berpikir panjang kalau mau coba-coba mengganggu. Betul lah guys.